Shalom Kingdom Community Rock Surabaya, senang sekali kita masuk di bulan yang baru, bulan Mei. Dan minggu kemarin kita sudah dapat pesan yang luar biasa dari Pak Daniel Yanuar Tanujaya untuk kita memilih firman Tuhan. Kita bertumbuh dengan pengertian dan pemahaman kita yang benar akan firman Tuhan. Satu pertanyaan yang membuka untuk bahan Kingdom Message hari ini adalah, menurut Anda apa yang paling dibutuhkan oleh manusia supaya bertumbuh? Jelas, manusia butuh makan. Setiap kita butuh makanan supaya kita bisa bertumbuh, ya. Kasih sayang, perhatian, pengakuan itu juga kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Tetapi makanan itu paling penting untuk kita bisa bertumbuh, mengalami pertumbuhan bagi tubuh jasmani kita. Sebab itu bagi kehidupan rohani pun kita butuh makanan. Dan makanan rohani yang paling sehat dan paling memenuhi kebutuhan pertumbuhan rohani kita untuk bertumbuh kepada keserupaan dengan Kristus adalah firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan, nutrisi terbaik, makanan terbaik untuk mendidik orang dalam kebenaran, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Saya percaya kalau firman Tuhan menuntun hidup kita dibawa kepada keserupaan dengan Kristus dengan sempurna, dengan luar biasa. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebab itu ada banyak hal yang bisa masuk dalam hidup kita di dunia ini. Mereka menawarkan banyak hal, tapi mari sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Komsel Rock Surabaya, kita pilih firman Tuhan. Choose His Word. Kita pilih firman Tuhan untuk itu menjadi nutrisi utama dalam kehidupan rohani kita. Ada beberapa hal yang lain yang kita harus hati-hati. Yang pertama adalah budaya. Budaya itu bicara tentang semua orang melakukannya. Itu menjadi budaya. Hati-hati dengan itu. Belum tentu apa yang dilakukan oleh semua orang itu benar. Alkitab di dalam Keluaran 23:2 di sana dikatakan begini, janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang dalam membelokkan hukum. Hati-hati. Ya, jelas Alkitab katakan jangan turut-turut kebanyakan orang, terutama ketika mereka melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang membelokkan hukum. Hati-hati. Banyak orang menganggap bales itu biasa. Wong kita nggak ngapa-ngapain diganggu, bales itu biasa. Tapi percayalah begini, Alkitab bilang bales itu nggak boleh, bukan biasa. Sebab itu kita harus hati-hati. Budaya-budaya yang di luar firman Tuhan kita mesti buang dalam kehidupan kita. Amin. Kalau ada orang berkata, wah dia ini perkataan pedas buat saya level 10, tenang, saya punya level 15 buat dia, tunggu aja gitu ya. Dan itu biasa mungkin buat dunia ini, budaya dunia ini berkata, biasa, namanya juga kamu gak ngapa-ngapain diganggu, bales tuh biasa. Hati-hati ya, hati-hati dengan apa yang wajar bagi dunia. Karena kita harus berdiri bukan di atas apa yang wajar, kita harus berdiri di atas apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Filter. Budaya-budaya boleh masuk, budaya-budaya boleh kita pelajari, budaya-budaya boleh kita lihat. Tapi filter itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Kalau enggak, stop. Kalau iya, oke, kita jalan, kita lakukan. Ya. Yang kedua, tradisi. Tradisi itu bicara tentang apa? Tradisi bicara tentang biasa kita melakukannya. Hal-hal yang biasa kita lakukan. Markus 7. Ayat ke-8 di sana dikatakan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi kalau adat istiadat atau tradisi itu membuat kita mengabaikan firman Tuhan, stop. Jangan lanjutkan itu. Walaupun nggak bisa dipungkiri ada beberapa tradisi yang itu baik ya, yang itu seturut dengan firman Tuhan, kita tetap lakukan. Seperti menghormati orang tua. Alkitab tuliskan itu. Bahkan salah satu perintah Allah adalah hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu dan sebagainya. Ada janji di balik perintah Tuhan. Nah, itu tradisi yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Menghormati orang tua, sopan santun dalam kehidupan kita. Terlebih kita orang timur ya. Walaupun apalagi kita Jawa Timur, semua yang ada di timur, mungkin Surabaya Timur ya, semua kita yang ada di timur, kita punya adat istiadat yang baik untuk kita menghormati orang tua. Itu yang kita jaga. Boleh, karena itu seturut
dengan firman Tuhan. Tapi untuk hal-hal yang di luar firman Tuhan, hati-hati, kita mesti stop itu. Sekali lagi, filternya adalah firman Tuhan. Supaya hidup kita memilih firman Tuhan, filter segala sesuatunya dengan ini sesuai firman Tuhan atau enggak. Kalau iya, lanjutkan. Ya. Lalu yang ketiga adalah logika. Dalam kehidupan modern ini yang sangat-sangat booming, ya, artinya sangat wajar untuk orang pakai. Logis nggak? Masuk akal nggak? Ya, Amsal 16 ayat 25, di sana dibilang ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ini adalah sumber yang sangat populer dalam kehidupan modern hari-hari ini, di mana segala sesuatu diukur secara logika. Masuk akal atau enggak. Bahkan orang mulai nggak mau terima kalau itu nggak masuk akal. Ya, secara modern populer sekali untuk pakai logika. Kitab Amsal ini jelas, dia berkata bahwa hati-hati dengan apa yang disangka orang lurus, karena ternyata ujungnya menuju maut. Hati-hati dengan itu. Yang saya percaya, yang kita perlu pegang adalah firman Tuhan yang itu membawa kita pada ujung hidup kekal, bukan ujung maut. Firman Tuhan harus jadi makanan utama kita. Sungguh-sungguh hati-hati dengan apa yang kita pikirkan lurus, karena itu bisa jadi ujungnya maut. Sebab itu saya senang sekali Komsel ini kita kembangkan Komsal. Why? Karena begini, kita butuh nasihat orang lain, kita butuh sudut pandang orang lain. Ya, ada satu ilustrasi, istri saya kemarin waktu kita mesbah keluarga, dia kasih ilustrasi tentang sudut pandang kepada anak saya yang masih 8 tahun dengan hal yang sederhana. Anak saya waktu itu duduk di samping, dan istri saya bikin gini, coba Owen kalau lihat ini, lihat apa? Anak saya di sebelah istri saya. Lalu anak saya bilang, "Ma, itu 3, Ma." Oke. Tapi dari sudut pandangnya Mama, itu 0. Bapak Ibu melihat ini juga 0. Ya, tapi anak saya yang di samping, dia melihatnya seperti ini, ada 3. Jadi kadang-kadang kita butuh sudut pandang orang lain untuk melihat sesuatu dengan benar, dengan jelas. Ya. Makanya kalau orang berpikir tentang apa yang dia pikir itu lurus, kadang-kadang kita butuh dengar dari sudut pandang orang lain supaya kita bisa mengerti apa yang sungguh-sungguh benar, bukan cuma benar menurut kita. Ya kan? Anak saya bisa ngeyel dengan, "Ma, itu 3, Ma." Dia lihatnya gini, "Itu 3, Ma." Tapi kan istri saya juga bilang, "Loh, itu 0. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah." Ini nggak ada yang salah. Semuanya benar karena ngelihat objek yang sama. Cuman sudut pandangnya berbeda. Sebab itu Komsal, salah satu yang kita kembangkan dalam Komsal, saling, itu adalah saling menasehati. Supaya apa? Kita nggak terjebak dalam pikiran kita sendiri dengan apa yang menurut kita benar. Ya kan? Hati-hati dengan itu. Sehingga kita bisa berjalan dengan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan. Kita butuh sudut pandang dari orang lain dalam melihat sesuatu, supaya kita nggak terjebak dalam logika apa yang kita pikir benar. Hati-hati dengan itu. Yang keempat, keyakinan pribadi. Itu bicara tentang apa? Saya yakin, saya percaya. Hakim-Hakim 21 ayat 25, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ada kondisi itu di bangsa Israel saat itu. Dan apa yang terjadi? Apa akibat dari ketika semuanya berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri? Yang terjadi adalah chaos, kekacauan besar, ya, keributan besar. Dan ayat tersebut hasil dari ketika semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri adalah kekacauan yang besar. Keyakinan pribadi itu hanya bisa diubah oleh kemauan kita sendiri untuk berubah. Ya, orang lain kasih nasihat, kalau kita nggak mau berubah, kita juga nggak akan berubah. Makanya keyakinan pribadi itu hanya akan bisa berubah ketika kita punya kemauan untuk berubah. Nah, di sini yang kita butuhkan kerendahan hati untuk kita mulai belajar. Kita harus berubah. Apa yang kita pikir benar, seperti tadi yang ketiga, logika, belum tentu itu benar. Kadang kita harus dengar apa pemimpin kita katakan, apa pemurid kita katakan. Bahkan kita harus dengar apa yang firman Tuhan katakan, sehingga ada perubahan dalam hidup kita. Kita tidak berjalan dengan apa yang menurut kita benar, tapi kita berjalan di dalam kebenaran. Amin. Nah, saya tutup dengan Yosua 1 ayat 8, di sana dibilang, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati, tidak gerusah-gerusu, ya, tidak reaktif, tetapi responsif, melakukan sesuatu dengan tanggung jawab, responsif yang berasal dari kata responsibility, bukan reaktif, ya. Jadi kita bisa bertindak hati-hati kalau firman Tuhan jadi makanan kehidupan rohani kita. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang kepingin berhasil dan beruntungnya aja. Cuman mereka lupa bahwa di depan mereka harus memperkatakan kitab Taurat, renungkan kitab Taurat, bertindak hati-hati, sehingga semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Makanan sehat tidak akan menyehatkan tubuh kita sampai kita memakannya. Betul? Percuma ada makanan sehat di meja makan di rumah kita. Terus kita cuma duduk ngeliatin makanan itu sambil gitu, tapi nggak pernah dimakan. Ya, nggak akan berdampak dalam tubuh kita. Betul kan? Makanan sehat nggak akan menyehatkan tubuh kita sampai kita memakannya, masuk tubuh kita dan sebagainya. Demikian juga firman Tuhan tidak akan mengubah hidup kita sampai kita melakukannya. Mulai dari baca, renungkan, bagikan, lakukan. Saya percaya itu 4 hal yang kita butuhkan supaya His Word, nggak cuma kita choose His Word, tapi kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Beberapa pertanyaan yang untuk jadi perenungan kita di bahan Komsel hari ini adalah bagaimana jam pembacaan firman Tuhan atau devotional life kita semua dalam keseharian kita. Apa yang seringkali mengganggu kita dalam melakukannya? Bisa share satu dengan yang lain dan nanti ditutup dengan doakan satu dengan yang lain supaya nggak bolong lagi. Iya, kadang kita bangga dengan gigi yang bagus, cuman kalau udah kayak saya ini nggak bolong ini. Kalau ketawa agak terganggu ya kalau giginya bolong. Nah, banyak orang terganggu dengan gigi bolong, tetapi jam baca firman Tuhan bolong dia nggak ngerasa terganggu. Nah, hati-hati dengan itu ya. Kurang bagus kalau bolong-bolong. So, jangan bolong lagi baca firman Tuhan ya, supaya giginya nggak bolong. Nggak ada hubungan sih. Tapi ayo kita rutin devotional life setiap hari. Yang kedua pertanyaannya adalah ayat apa yang hari-hari ini sangat berkesan? Dan berkat apa yang Anda dapatkan dari ayat itu? Sharingkan satu dengan yang lain supaya itu menjadi kekuatan satu dengan yang lain. Yang ketiga, komitmen apa yang harus kita miliki supaya kita menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber bagi pertumbuhan kehidupan rohani kita. Amin. Mari kita semangat dalam berkomsel, merenungkan setiap pertanyaan sehingga kita boleh tidak cuma sekedar membaca dan mengerti, tapi merenungkannya dan itu menjadi langkah untuk kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dalam doa. Tuhan, mengucap syukur buat hari ini. Kami mau pilih firman-Mu Tuhan. We want to choose Your Word. Kami mau pilih firman Tuhan untuk itu menjadi makanan utama bagi kehidupan rohani kami, sehingga kami bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kami menuju kesempurnaan kepada Kristus, keserupaan kepada Kristus. Dan kami percaya kehidupan kami akan semakin menyenangkan Tuhan, semakin menjadi berkat buat banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan, Nama-Mu dikenal melalui kehidupan setiap kami. Aku berdoa melalui setiap komsel Tuhan, biar kami semua dibentuk, disempurnakan Tuhan, dibawa kepada kesempurnaan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati para GKM, para sektor, bahkan gembala satelit Tuhan, yang kami percaya semuanya akan terlibat dalam pergerakan Tuhan untuk membawa banyak jiwa kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat berkomsel, Tuhan memberkati.